Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, balik lagi bersama saya Bambang Firdiansa, masih di channel yang sama, yaitu channel Bambang Firdiansa Law. Akhir-akhir ini lini masa kita kembali ramai. Ramai bukan karena prestasi, bukan karena kabar baik tentang pembangunan, tapi karena suatu isu yang seharusnya bisa dijawab dengan sangat sederhana, yaitu apakah ijazah presiden ke-7 kita itu asli atau tidak. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini berasal dari informasi yang sudah beredar luas di media massa atau di media online. Pernyataan para tokoh publik dan pandangan pribadi saya sebagai warga negara yang tinggal di desa, tidak ada niat untuk menghakimi, menyudutkan, apalagi menyebar kebencian, fitnah. Video ini adalah bagian daripada ruang demokrasi, tempat kita belajar berpikir kritis dan menuntut keterbukaan dari para pemimpin yang kita pilih waktu dulu. Sahabat-sahabat semua, kita kembali ke topik. Ini bukan sekedar soal kertas bertanda tangan rektor, sahabat-sahabat. Ini soal kepercayaan publik, soal transparansi para pejabat negara, dan yang lebih penting, soal keberanian menjawab kecurigaan rakyat dengan fakta, bukan dengan perasaan dihina. Di video kali ini, kita tidak akan memvonis siapapun, tapi kita akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk membaca pernyataan-pernyataan dari para tokoh bangsa, lalu menimbang bersama-sama apakah logika dan etika masih berlaku dalam sistem hukum dan demokrasi kita hari ini. Sahabat-sahabat semua, saya sedang berada di desa di tengah aktivitas masyarakat yang sederhana tapi penuh dinamika. Dan jangan salah sahabat-sahabat, meskipun kami berada jauh dari pusat kekuasaan, isu soal ijazah presiden ke-7 ini juga sampai dibicarakan di warung kopi, di pos ronda, bahkan di kebun-kebun tempat warga berteduh. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang teknologi super cepat. Satu potongan video di Jakarta bisa langsung sampai ke pelosok desa dalam hitungan menit. Grup WhatsApp keluarga, grup alumni, sampai ke grup petani pun ikut ramai dengan pembahasan ini. Ini tidak aneh sahabat-sahabat. Itulah kenapa saya merasa perlu menyampaikan pandangan ini. Sebagai warga desa, saya tidak ingin hanya jadi penonton yang pasif. Kita harus hadir, ikut menyimak, dan memberikan catatan. Bukan karena saya ingin cari sensasi, atau apalah ya, ingin viral dan segala macam, tidak. Tapi karena ingin memastikan bahwa demokrasi ini tetap milik rakyat, termasuk rakyat desa. Oke sahabat-sahabat semua, dalam pembahasan ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk menyimak beberapa pernyataan penting dari Presiden Jokowi, pengacaranya, Presiden Prabowo, dan juga Prof. Mahfud. Kita akan kupas tuntas satu persatu, secara logis dan tetap santun tentunya, agar sahabat-sahabat semua bisa menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sedang menghindar, dan kenapa rakyat justru makin bingung. Yang pertama, Presiden Jokowi dari diam kini merasa dihina. Sahabat-sahabat semua, awalnya Presiden Jokowi cenderung diam soal isu ijazah palsu ini, tapi belakangan ini beliau akhirnya angkat suara. Beliau mengatakan bahwa tudingan ini adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya. Kalimatnya kurang lebih sebeginilah, kurang lebihnya. Saya merasa difitnah, saya merasa dihina, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya. Kalimat itu tentu sangat kuat secara emosional, dan wajar jika seseorang merasa marah kalau memang dituduh tanpa dasar. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, dan nanti dibuktikan lewat proses hukum. Tapi mari kita balik pertanyaannya, jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, kenapa tidak cukup ditampilkan saja ijazah aslinya secara terbuka? Nah, selesai perkara. Begitu sahabat-sahabat. Ketika seseorang yang dituduh tidak langsung membantah dengan bukti fisik, dan justru merasa dihina, maka pertanyaannya bukan soal sebentar sahabat. Maka pertanyaannya bukan soal perasaan, tapi soal transparansi di ruang publik. Apakah apalagi ini menyangkut posisi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bukan ketua RT atau ketua Karang Taruna. Dan yang paling menarik, pengacaranya sendiri tetap bersikuku untuk tidak menunjukkan ijazah asli ke publik. Alasannya kenapa? Karena yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Kan begitu. Ya, pengacara kan begitu. Kalau begini, sahabat-sahabat, rakyat pun akan bertanya, kita ini sedang menyaksikan panggung hukum atau sedang disuguhi drama politik? Sahabat-sahabat semua, dalam perkara hukum, suatu asas yaitu adalah ada asas siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan.
Asas ini memang dikenal luas, tapi dalam kasus ini pengacara Presiden ke-7 justru menjadikan asas itu sebagai alasan untuk tidak membuka ijazah secara terbuka kepada publik. Pernyataan pengacaranya kurang lebih begini, kami tidak perlu menunjukkan ijazah asli, karena yang menuduh dia yang harus membuktikan. Bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik. Secara hukum formal sah-sah saja, tapi secara moral publik disinilah pertanyaannya muncul. Karena dalam posisi sebagai Presiden Republik Indonesia justru akan menjadi contoh teladan kalau yang bersangkutan bersedia membuka dokumen-dokumen dasar seperti ijazah sebagai bentuk keterbukaan. Sebab rakyat juga ingin tahu siapa yang memimpin mereka dan bagaimana rekam jejak pendidikannya. Begitu sahabat-sahabat. Menariknya begini, ketika permintaan untuk menunjukkan ijazah itu dianggap berlebihan, maka isu ini pun berubah menjadi kecurigaan. Di era keterbukaan, justru yang tertutup itulah yang makin dicurigai. Dan sayangnya, pengacara Presiden ke-7 tidak memberikan solusi keterbukaan, tapi justru menguatkan persepsi tertutup ini. Sahabat-sahabat semua. Kita, sebagai rakyat Indonesia harus ingat, sebagai warga desa harus ingat, seorang presiden bukan sekedar jabatan administratif, sahabat-sahabat. Ini adalah figur publik milik seluruh rakyat Indonesia. Maka segala sesuatu yang menyangkut kredibilitasnya bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan dan tanggung jawab moral. Sahabat-sahabat semua, dalam sebuah momen yang disoroti media, Presiden terpilih 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 ini dengan nada santai tapi juga mengandung satir. Beliau berkata, jangan-jangan nanti ijazah saya juga ditanya-tanya ini. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan. Pernyataan ini tentu terdengar ringan, tapi di balik kalimat itu tersimpan ironi besar. Ketika seorang pejabat setingkat presiden terpilih merasa harus siap-siap menunjukkan ijazah karena melihat situasi seperti ini, itu pertanda ada yang tidak beres dengan sistem keterbukaan kita. Kalimat Prabowo bisa dimaknai sebagai bentuk sindiran terhadap ketertutupan informasi dari pejabat publik. Bahkan bisa juga dianggap sebagai sinyal bahwa keterbukaan data pribadi pejabat itu sudah seharusnya menjadi hal yang biasa dalam demokrasi. Jadi, sahabat-sahabat semua, namun di sisi lain, pernyataan itu juga bisa diartikan sebagai upaya untuk meredam ketegangan dan menurunkan suhu politik. Tapi sayangnya, bukan solusi yang dihadirkan, justru kesan jangan terlalu serius lah sahabat-sahabat. Begitulah mungkin ya. Padahal rakyat desa hingga kota, tua hingga muda, sudah semakin sadar bahwa jabatan publik harus dibarengi dengan transparansi total. Karena ketika rakyat yang digugat dengan urusan administrasi diminta menunjukkan segala macam dokumen, kenapa Presiden justru seolah punya keistimewaan untuk tidak menunjukkan? Begitu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat semua, Profesor Mahfud MD, tokoh hukum, mantan Menko Polhukam, sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, turut menyampaikan pendapat soal isu ijazah Presiden ke-7 ini. Beliau mengatakan bahwa saya tidak peduli ijazah itu asli atau palsu, karena tidak ada akibatnya untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kurang lebih seperti itulah beliau mengatakan. Nah, ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Pernyataan ini cukup mengejutkan, apalagi keluar dari seorang yang kita kenal. Dia adalah sebagai guru besar hukum tata negara. Bagi sebagian rakyat, apalagi yang masih percaya pada logika dan etika bernegara, kalimat ini bisa sangat menyakitkan. Bayangkan saja, di tengah perjuangan rakyat kecil untuk sekolah, untuk mendapatkan ijazah, bahkan hanya untuk sekedar mengurus SKTM, seorang tokoh negara malah mengatakan hal seperti itu. Sahabat-sahabat semua, ucapan Prof. Mahfud MD tentu bisa ditafsirkan dalam konteks hukum formal, bahwa sejauh belum ada pembuktian sahih dari pengadilan, maka tidak ada pengaruh hukum terhadap kedudukan presiden. Tapi ucapan itu juga terkesan menutup ruang pendapat publik, bahkan sebelum proses peradilan selesai, dan lebih jauh lagi, pihak penggugat pun kabarnya berencana melaporkan Prof. Mahfud
karena dianggap melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Dan saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum Disinilah sahabat-sahabat semua letak persoalan besarnya. Ketika opini pejabat malah mendahului keputusan hakim, maka independensi peradilan itu sendiri yang terancam. Maka sahabat-sahabat semua, kita di desa, kita di kampung, kita yang hidup jauh dari istana justru perlu lebih kritis dan lebih peduli, karena teknologi sudah mempercepat arus informasi dan kita tidak bisa lagi diam hanya karena tinggal di desa. Sahabat semua, hal-hal seperti ini adalah di mana para pejabat negara, para tokoh bangsa menyampaikan beberapa pendapat yang memang harus kita juga dengar. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau Sahabat-sahabat semua, dari keseluruhan pembahasan ini, mulai dari pernyataan Presiden ke-7, sikap pengacara yang enggan menunjukkan ijazah asli, respon Prabowo yang menyelipkan satir, hingga komentar Mahfud MD yang kini berujung pada potensi pelaporan, kita melihat satu hal yang pasti, yaitu adalah keterbukaan pejabat publik itu bukan sekedar etika, tapi tuntutan zaman. Kalau rakyat biasa saja bisa ditolak haknya hanya karena ijazah kurang 1 lembar atau dokumen administrasi tak lengkap, mengapa Presiden justru boleh dikecualikan? Apakah hukum ini masih milik rakyat atau sudah menjadi milik segelintir elit yang bisa bicara semaunya bahkan sebelum hakim mengetuk sebuah keputusan atau mengetuk palu? Sahabat-sahabat semua, kita yang tinggal di desa, yang hidup dari jauh sorotan kamera dan gedung-gedung tinggi, tidak lagi tertinggal dari informasi. Dengan internet dan media sosial, isu seperti ini jadi perbincangan hangat. Di mana? Perbincangan hangat juga di warung, di pos ronda, hingga di pengajian. Dan ini membuktikan bahwa rakyat sekarang tidak bisa lagi dianggap bodoh atau diam. Kita ingin negara ini bersih, kita ingin pemimpin jujur, kita ingin proses hukumnya adil dan tidak ada yang kebal hukum, termasuk Presiden. Saya sebagai orang desa, sahabat-sahabat semua, sebagai anak bangsa, hanya menyampaikan kegelisahan ini. Karena saya percaya, kritik bukanlah hinaan, saran bukanlah ancaman. Justru ketika rakyat peduli, negara harusnya bersyukur. Karena artinya, demokrasi masih hidup. Mari sahabat-sahabat semua, kita kawal terus proses ini. Bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi. Bukan opini, bukan kekuasaan. Dan terakhir, sahabat-sahabat semua, untuk seluruh pejabat di negeri ini, pertama, jangan alergi dengan kritik. Karena kalau rakyat sudah tak mau bersuara, itu artinya kepercayaan sudah hilang. Sekali lagi, sahabat-sahabat semua, ini adalah disclaimer. Seluruh narasi ini disusun berdasarkan opini, kutipan yang beredar di media massa, dan informasi yang telah menjadi konsumsi publik. Tidak ada niat untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau menjatuhkan pribadi siapapun. Tujuan kami hanya satu, menyuarakan aspirasi rakyat, agar keadilan tetap ditegakkan. Fiat Justitia, ruat kolou. Walaupun langit angkat runtuh, maka keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, sahabat-sahabat semua, mohon maaf saya terbawa suasana. Ini adalah bentuk kepedulian saya secara pribadi terhadap negeri ini. Cukup sekian dari saya. Jika memang sahabat-sahabat ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga berharap terhadap sahabat-sahabat semua untuk dukung channel ini dengan caranya like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.